Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regeta Dwi Valentin Maulana, mahasiswa D3 Keperawatan tingkat 2A Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan menjelaskan gangguan kebutuhan rasa aman dan nyaman akibat patologis sistem persyarafan, pemeriksaan, dan kecemasan. Apa itu kebutuhan rasa aman dan nyaman? Menurut Kolchaba, tahun 1992, kenyamanan adalah keadaan telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan akan ketentraman, kelegaan, dan transenden. Kenyamanan harus dipandang secara holistik yang mencakup 4 aspek, yaitu yang pertama, fisik yang berhubungan dengan sensasi tubuh. Kedua, sosial berhubungan dengan interpersonal, keluarga, dan sosial. Ketiga, psikososial berhubungan dengan harga diri, seksualitas, dan makna kehidupan. Yang keempat adalah lingkungan. Gangguan rasa nyaman. Gangguan di mana perasaan kurang senang, kurang lega, dan kurang sempurna dalam dimensi fisik, psikospiritual, lingkungan, serta sosial pada diri yang biasanya mempunyai gejala dan tanda minor mengeluh, mual. Jenis gangguan rasa nyaman yang pertama nyeri akut, nyeri kronis, dan mual. Penyebab gangguan rasa nyaman yang pertama gejala penyakit, kurang pengendalian situasional atau lingkungan, ketidakadekuatan sumber daya misalnya dukungan finansial, sosial, dan pengetahuan, kurangnya privasi, gangguan stimulasi lingkungan, efek samping terapi misalnya medikasi, radiasi, dan kemoterapi, dan gangguan adaptasi kehamilan. Gejala dan tanda gangguan rasa nyaman. Gejala dan tanda gangguan rasa nyaman atau mual dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu gejala tanda mayor dan gejala tanda minor. Gejala tanda mayor pertama ada data subjektif, yaitu mengeluh tidak nyaman dan mengeluh mual. Gejala tanda minor, data subjektif, yang pertama merasa asam di mulut, sensasi panas atau dingin, sering menelan. Data objektif, saliva meningkat, pucat, diaphoresis, takikardi, dan pupil dilatasi. Gangguan rasa nyaman nyeri. Nyeri merupakan pengalaman emosional yang tidak menyenangkan. Persepsi nyeri seseorang ditentukan oleh pengalaman dan status emosionalnya. Persepsi nyeri bersifat sangat pribadi dan subjektif. Oleh karena itu, suatu rangsangan yang sama dapat dirasakan berbeda oleh dua orang yang berbeda. Bahkan, suatu rangsang yang sama dapat dirasakan berbeda oleh satu orang karena keadaan emosionalnya yang berbeda. Fisiologi nyeri. Terdapat 3 komponen fisiologis dalam nyeri, yaitu resepsi, persepsi, dan relaksasi. Stimulus penghasil nyeri mengirimkan impuls melalui serabut saraf perifer. Serabut nyeri memasuki medula spinalis dan menjalani salah satu dari beberapa rut saraf dan akhirnya sampai di dalam massa berwarna abu-abu di medula spinalis. Faktor yang mempengaruhi nyeri, yang pertama, faktor usia. Yang kedua, faktor jenis kelamin. Yang ketiga, kebudayaan. Yang keempat, perhatian. Yang kelima, makna nyeri. Yang keenam, ansietas. Yang ketujuh, gaya coping. Yang kedelapan, keletihan. Yang kesembilan, pengalaman sebelumnya. Yang kesepuluh, dukungan keluarga. Efek yang ditimbulkan oleh nyeri, yang pertama tanda dan gejala. Tanda fisiologis dapat menunjukkan nyeri pada klien yang berupaya untuk tidak mengeluh atau mengakui ketidaknyamanan. Yang kedua, efek fisik. Pertama ada nyeri akut dan nyeri kronis. Yang ketiga, ada efek perilaku. Pasien yang mengalami nyeri menunjukkan ekspresi wajah dan gerakan tubuh yang khas dan berespon secara vokal serta mengalami kerusakan dalam interaksi sosial. Yang keempat, pengaruh pada aktivitas sehari-hari.
pasien mengalami nyeri setiap hari, kurang mampu berpartisipasi dalam aktivitas rutin, seperti mengalami kesulitan dalam melakukan tindakan higien normal. Penanganan nyeri. Yang pertama, ada penanganan nyeri farmakologis. Ada analgesik narkotik. Analgesik narkotik terdiri dari berbagai derivat opium seperti morfin dan kodein. Yang kedua, ada analgesik non-narkotik. Analgesik non-narkotik seperti aspirin, acetaminophen, dan ibuprofen selain memiliki efek anti nyeri, juga memiliki efek anti-inflamasi dan antipiretik. Yang kedua, ada penanganan nyeri non-farmakologis. Pertama, ada distraksi, yaitu memfokuskan perhatian pasien pada sesuatu selain nyeri atau suatu tindakan pengalihan perhatian pasien ke hal-hal di luar nyeri. Yang kedua, ada relaksasi, suatu tindakan untuk membebaskan mental dan fisik dari ketegangan dan stres sehingga dapat meningkatkan toleransi terhadap nyeri. Yang ketiga, ada imajinasi terbimbing. Skala penilaian numerik, Numeric Rating Scale atau NRS, menilai nyeri dengan menggunakan skala 0 sampai 10. Skala ini sangat efektif untuk digunakan saat mengkaji intensitas nyeri sebelum dan setelah intervensi. Pengelompokan skala nyeri, yang pertama 0 sampai 1 itu tidak nyeri, 2 nyeri ringan, 3 sampai 5 nyeri sedang, 5 sampai 7 nyeri sedang, 7 sampai 9 yaitu nyeri berat, dan 10 adalah nyeri sangat berat. Definisi pemeriksaan dan kecemasan. Pemeriksaan adalah kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain. Kecemasan umumnya dianggap suatu komponen yang meliputi fungsi kognitif, fisiologis, emosional, dan perilaku. Kecemasan juga merangsang kewaspadaan yang intens terhadap ancaman dan menunjukkan berfokus pada gaya pemrosesan informasi menurut Arkin tahun 2007. Klasifikasi tingkat kecemasan. Tingkat kecemasan berdasarkan feedback tahun 2011 menunjukkan masing-masing perubahan secara psikologis dan fisiologis. Yang pertama ada mild anxiety atau kecemasan ringan. Kecemasan yang terjadi akibat kejadian dalam sehari-hari di mana seseorang akan merasa waspada dan stimulasi sensorik akan meningkat. Yang kedua ada moderate anxiety atau kecemasan sedang. Seseorang akan lebih fokus terhadap urusan yang akan dilakukan, termasuk mempersempit pandangan perseptual sehingga apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan menjadi lebih sempit. Yang ketiga ada severe anxiety atau kecemasan berat. Ditandai dengan pengurangan signifikan terhadap pandangan konseptual di mana seseorang akan menjadi fokus pada sumber kecemasan yang dirasakan dan tidak berpikir lagi tentang hal lain. Terima kasih.